saudaraku, para alim ulama dan seluruh sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Mari kita berusaha terus untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala selalu. Mumpung kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita banyak-banyak beramal, berinfak. Mari kita gunakan tangan kita di jalan Allah Subhanahu wa taala supaya kita terhindar dari kebinasaan, supaya kita terhindar dari siksanya Allah Subhanahu wa taala, supaya kita insyaallah terhindar dari musibah, dari bala, bencana dan lain-lain. Mari kita banyak-banyak beramal, banyak-banyak melakukan amal soleh, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon ampunan Allah Subhanahu wa taala, dan berusaha terus untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan berusaha terus untuk menyusul seluruh kesalahan-kesalahan yang dilakukan dengan kebaikan-kebaikan. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 195 yang bunyinya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum ila tahlukati wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Ya, artinya, dan infakkanlah hartamu di jalan Allah, dan janganlah kamu jatuhkan diri sendiri ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri. Jadi tangan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini gunakan untuk kebaikan. Banyak-banyak infak, banyak-banyak bersedekah, melakukan amal soleh. Jangan digunakan untuk kezaliman, jangan digunakan untuk perbuatan keji, jangan digunakan untuk perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tangan ini bisa menyakiti orang, bisa mengganggu orang, bisa memukul orang. Ini diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan infakkanlah hartamu di jalan Allah, dan janganlah kamu jatuhkan diri sendiri ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri. Dan berbuat baiklah, sungguh Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Allah menyukai orang-orang yang ikhlas. Innallaha yuhibbul muhsinin. Jadi kita harus berusaha ikhlas, berusaha melakukan amal soleh, berbuat baik, dan jangan kita takut. Setiap kebaikan yang kita lakukan, pasti Allah Subhanahu wa taala itu membalasnya. Ada yang dibalas dengan kesehatan, ada yang dibalas dengan selamat, ada yang dibalas dengan surganya Allah Subhanahu wa taala, balasan di dunia dan balasan di akhirat. Insya Allah setiap kebaikan yang kita lakukan pasti ada balasannya, balasan di dunia maupun di akhirat. Ada orang-orang yang kelihatannya selamat, tapi akhirnya tersiksa di akhirat. Ini buat apa? Jadi kita harus berusaha betul-betul mengikuti aturan Allah Subhanahu wa taala ini supaya kita betul-betul selamat. Dan setan itu selalu menakut-nakuti manusia supaya tidak mau berinfak, supaya tidak mau berbuat baik, supaya tidak mau beramal, supaya takut beramal. Infak, beramal, ini insya Allah kita dijauhkan dari penyakit, dari musibah, dari bala, dari bencana. Kita tidak usah takut untuk beramal.
Semua yang kita lakukan, kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, semua ini ada catatannya dan ada balasannya dari Allah Subhanahu wa taala. Allah ini Maha melihat, Maha mendengar, Maha mengetahui, dan tidak ada yang sia-sia. Semua amal soleh, perbuatan baik yang kita lakukan pasti dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan perbuatan jahat, perbuatan dosa yang kita lakukan, kalau kita tobatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tobat yang sebenar-benarnya tobat, insya Allah tidak ada akibatnya di kemudian hari. Kalau kita benar-benar bertobat dengan tobat yang sebenar-benarnya tobat. Karena semua perbuatan buruk, perbuatan jahat juga ada akibatnya. Ada akibatnya di dunia, ada akibatnya di akhirat. Kadang di dunia nampaknya selamat, tapi nanti di akhirat, dikubur di akhirat, tersiksa selama-lamanya. Ini jangan sampai. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya, wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla, wallahu wasi'un 'alim." Dan setan menjanjikan, menakut-nakuti kemiskinan kepadamu dan menyuruh kamu berbuat keji, berbuat kikir, sedangkan Allah menjanjikan ampunan dan karunia-Nya kepadamu, dan Allah Maha luas, Maha mengetahui. Jadi kita jangan sampai kita ini takut untuk berbuat baik, untuk beramal di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita ditakut-takuti oleh syaitan, tidak mau beramal, tidak mau berbuat baik. Jangan sampai. Kita harus betul-betul melihat firman Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingin selamat, kita harus ikuti petunjuk-petunjuk yang ada di dalam Al-Qur'an, yang ada di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini sudah lengkap petunjuk keselamatan supaya kita selamat sampai ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena ilmu ini tidak bisa dipelajari oleh manusia. Ilmu supaya kita selamat sampai ke akhirat, ini adalah ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Keselamatan sampai ke akhirat, ilmu ini tidak bisa dipelajari oleh orang walaupun sepandai apapun, secerdas apapun, sejenius apapun, tidak bisa. Caranya supaya selamat sampai ke akhirat kecuali caranya Allah Subhanahu wa taala, kecuali menurut Al-Qur'an dan hadis Nabi, kecuali wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita betul-betul berusaha mengikuti Al-Qur'an dan hadis Nabi dengan yang sebenar-benarnya. Kiranya sampai di sini, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. اللهم صل وسلم على